Nah, ini udah waktu yang mulai. Mulai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, pada pagi hari yang dingin ini, insyaallah pada kesempatan pagi ini kita akan presentasikan mengenai lebah ya. Lebah adalah bagian dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tafsir ayat saya ini Quran surat An-Nahl ayat 68 sampai 69. Pembahasannya yang pembahasan awal ya, langsung saja pembahasan awal akan insyaallah akan dijelaskan oleh Ustaz Alvin. Dan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja. Yang pertama, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita macam nikmat yang tidak pernah terhitung. Selain tahu dan yang terwahid ya, bahkan kata ulama banyak apa disebut memuji Allah itu bersyukur kepada tidak pernah karena kita menjadilah syukuri dan syukur itu tidak akan pernah berhenti. Kemudian yang kedua, kalau pertama lupa kita kalau kita sebagai itu kawan kita yang menjadi model untuk kita menjalani kehidupan sehari-hari yaitu Rasulullah SAW datang bawa Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan pagi ini kita akan mencoba membahas tentang keajaiban lebah atau fakta sains dari lebah dan kita mengutip dua ayat dari surat An-Nahl ayat 68 dan 69. Sebelum sampaikan fakta-fakta menakjubkan oleh para pemateri depan, sebaiknya kita memahami dulu dari sisi tafsirnya, memahami ayat tersebut sebelum kita masuk ke sainsnya. Jadi pertama ayat 68. Wa auha rabbuka ila an-nahli an tattakhidhi min al-jibali buyutan wa min asy-syajari wa mimma ya'rishun. Tuhanmu mengilhamkan. Wa auha itu karena wahyu itu biasanya dikhususkan pada manusia atau para nabi misalnya. Sedangkan ini hewan, auha maka diartikan dengan mengilhamkan, artinya sebuah perintah secara sofi, ringan atau tidak nampak jelas. Yang tahu antara mana aja sama yang diilhamkan tersebut. Nah makanya lebah ini dapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Tuhan mengilhamkan kepada lebah. Jadi dalam dua ayat 68 dan 69 ini ada tiga perintah Allah Subhanahu wa taala kepada lebah. Yang pertama, kita masuk ke perintah pertama, membuat sarang di pegunungan, pepohonan dan bangunan yang dibuat oleh manusia. Jadi ada tiga perintah. Perintah yang pertama membuat sarang. Dan membuat sarang ini makanya madu itu atau para lebah. Itu hanya ada di tiga tempat ini, pegunungan, pepohonan dan bangunan yang dibuat oleh manusia. Biasanya ada genteng atau di atas balkon, di bawahnya genteng. Mana menunya? Dan tidak ditemukan madu selain dari tiga tempat ini. Itulah perintah pertama. Sarang lebah. Sebelum masuk ke perintah kedua dan ketiga, kita fokus dulu di ayat 68 karena di ayat 68 ini karena perintah pertama ada di ayat 68 ini. Kita pakai tafsir biasa, tafsir yang sangat mudah, kita campurkan di Mesir terlalu panjang. Dan Tuhanmu wahai Nabi, jadi dikatakan kepada Nabi Muhammad telah mengingatkan kepada lebah, buatlah padamu sarang-sarang di gunung-gunung dan di pohon-pohon dan dalam ruangan yang dibangun manusia seperti rumah dan tempat. Jadi
Baik, selanjutnya Rafi. Poin penting dari ayat yang ke-8 ini yaitu lebah ini dari ayat tadi ya, kalau keadaan tadi, lebah itu menuruti perintah Allah. Maka lebah menghasilkan kebaikan yaitu malu dan penyembuh bagi penyakit manusia. Jadi lebah ini salah satu hewan yang betul-betul mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita bisa mengetahui? Karena lebah ini ketika diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebah melaksanakan semua perintah Allah dan tidak keluar, tidak menambah-nambahkan. Ketika Allah memerintahkan 3 tempat aja, maka lebah hanya mencari di sini, tidak ada yang lain. Jadi lebah ini betul-betul istiqomah mengikuti jalan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan menghasilkan kebaikan, yaitu madu dan penyembuh bagi penyakit manusia, syifaul linnas. Syifa itu nanti. Terus yang kedua, tidak mencari rumah selain yang diperintahkan. Inilah diantara sifat lebah. Bagaimana lebah kemudian sangat mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan pelajarannya nanti akan disampaikan oleh saudara Rafi. Kemudian itu ayat 68. Slide selanjutnya kita masuk ke ayat 69 yang lumayan panjang. Rumah kulit langsung aja ya. Jadi perintah kedua kan, perintah pertama tadi itu disuruh buat terang di ayat 4 tadi. Perintah kedua disuruh makan buah-buahan. Disuruh makan buah-buahan atau mengambil nektar di bunga-bunga, mengambil nektar yang akan nanti itu menjadi madu. Jadi pertama disuruh buat sarangnya dulu, setelah itu disuruh ambil bahannya, makanannya, cari bunganya. Nanti akan disampaikan kalau materi bagaimana prosesnya. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan. Kemudian perintah ketiga, fasluki subula rabbika dzulula, dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Jadi ini masih berkaitan dengan tadi wa'uha. Jadi lebah ini dilengkapkan 3 perintah, totalnya 3 tempat. Kemudian diperintahkan untuk cari bunga yang akan menghasilkan madu untuk manusia sebagai obat. Kemudian yang ketiga disuruh menempuh perjalanan. Nanti akan dibeberkan fakta-faktanya oleh pemateri bagaimana lebah ini melakukan biasa. Nanti akan dijelaskan. Dari perut lebah itu yang tujuh butuhnya syarab, keluar minuman atau madu yang bermacam-macam warnanya, mukhtalifun alwanu, fihi syifa'un linnas. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Syifa itu dalam Quran kan langsung disebut syifa, dan madu pun disebut syifa. Artinya menyembuhkan berbagai macam penyakit. Dan disebutkan dalam kitab Hidayah Al-Quran, kalau Al-Quran itu disebut syifa, maksudnya itu penyembuh bagi orang bagaimana saja. Sedangkan syifa di sini ya, disebut juga nakiro dalam Al-Quran itu ya umum, seluruh manusia. Makanya syifa linnas, seluruh manusia, mau kafir, mau muslim, pokoknya selama dia struktur tubuhnya manusia bisa disembuhkan oleh madu. Sesungguhnya inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian itu bagi orang-orang yang memikirkan. Perlu digarisbawahi, kita perhatikan dicatat liqaumin yatafakkarun. Di sini Allah menutup dari 2 yang tadi itu bagi orang-orang yang memikirkan. Itu sebenarnya dan sesungguhnya itu kita tidak bisa mengetahui fakta lebah ini apa sih maksud dari 2 itu. Jadi kita berpikir, kita menggunakan akal kita memikirkan tentang kebesaran Tuhan, dan ini menjadi di antara dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala yang tak tertandingi. Poin selanjutnya, poin-poinnya yang dari ayat ini, atau kita masuk dulu ke tafsir Mesan. Next. Nah, kita ke tafsir Mesan dulu, dan kemudian sekaranglah ini tafsir Mesan ini yaitu tafsir yang memudahkan kita dalam memahami ayat. Jadi di Bahasa Quran kemudian ini terjemahan cuma di kompleks lagi terjemahnya. Dan kemudian makanlah dari setiap buah yang kamu sukai, lalu tempuhlah jalan-jalan Tuhanmu yang telah ditentukan bagimu. Jadi jalannya pun sudah diarahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan rezeki di gunung-gunung dan sela-sela antara pepohonan. Sesungguhnya Allah telah menjadikan yang mudah bagi kamu. Nanti kita tahu, kita akan memahami bagaimana jarak tempuhnya lebah itu. Akan keluar dari perut lebah itu cairan madu dengan berbagai warna yang berbeda-beda. Mau warna putih, mau warna kuning, mau warna merah, dan warna lainnya, tetap madu itu penyembuh. Di dalamnya terdapat sumber kesembuhan bagi manusia dari penyakit-penyakit. Sesungguhnya dalam hal yang dilakukan oleh lebah benar-benar terkandung bukti kuat yang menunjukkan kuasa penciptanya bagi orang yang berpikir. Jadi kalau nggak berpikir ya nggak bisa nemu keajaiban lebah. Dan kemudian mengambil pelajaran. Terakhir, poin-poin selanjutnya. Next.
poin-poin dari ayat 69 ini. Nah, yang pertama penggunaan kata salah. Penggunaan kata salahkan. Nanti insya Allah akan dijelaskan lebih detail lagi apa akrobatik. Jadi dalam kita masih di mausu ayat Al-Quran itu tadi kan disebutkan di ayat 69 Fasduki sumbulah fikih terpulang menggunakan kata salahkan. Kita biasa menemukan kalimat salahkan ini dalam hadis masalah atau level hadis kalimat. Nah, cuman yang menariknya dari keajaiban bahasa Al-Quran, bagaimana kita udah belajar dalam Ustaz Alim tentang ijaz Al-Quran dengan bahasa yang begitu mujizat ya. Kemudian kata salaka ini itu dalam Al-Quran tidak disebutkan menempuh jalan ke surga, tapi salaka itu disebutkan menempuh jalan ke neraka. Nah, dalam surat Al-Mudaththir ya, masalah kakum fi saqar. Apa yang membuat kamu menempuh jalan ke neraka saqar ini? Salah kakum. Cuma kita mengambil dari makna hadis, mana kalimat bahasa Arab. Salaka itu artinya jalan yang dimudahkan. Makanya dalam sebuah hadis itu dikatakan kan yang al-jannatu bil tarik apa itu kata dulu. Jadi jalan-jalan menempuh surga itu jalan yang susah, sesuatu yang kita nggak sukai maknanya. Sedangkan waktu kita jalan tempuh ke neraka itu sangat mudah. Makanya disebut neraka mudah. Kalau kita ambil konteks kelebat, salaka itu positif. Tempuhlah jalan yang mudah. Artinya jalannya selamat Allah Subhanahu wa taala. Itu dari sisi bahasa. Kembali. Poin kedua. Itu dari keajaiban dari secara bahasa ya. Poin sebelumnya mungkin. Nah, Islam mengajarkan berobat dengan madu karena madu adalah obat dari segala macam penyakit. Jadi dulu teman ada sahabat itu dia sakit ya, dia ada sakit di perutnya. Kemudian temannya itu datang ke Rasul, kemudian menyampaikan bahwa temannya ini obati dengan madu. Maka sahabat ini mengikuti perintah Rasul, kemudian dia memberikan madu kepada temannya yang sakit, tapi tidak ada efeknya apa-apa. Oh ini nggak sembuh nih, balik lagi ke Rasul. Ya Rasul, teman saya sakit gini, segala macam. Kata Rasul berikan dia madu sampai kedua kali, sampai ketiga kali, dan hasilnya pun masih sama, belum ada kesembuhan. Dan ketika yang keempat kali si sahabat ini datang ke Rasul, ya Rasul belum ada efek kebaikan ini penyembuhan dari madu ini kepada teman saya. Apa kata Rasul? Maha besar Allah Subhanahu wa taala, maha benar Allah bahwa madu itu memiliki kesembuhan dan bohonglah perutnya. Yang salah bukan madunya tapi orangnya ini. Kasih lagi, pasti kasih baru alhamdulillah sembuh. Artinya kaidahnya madu itu menyembuhkan segala macam penyakit. Cuman yang menjadi masalah madu asli atau madu campuran. Kan kalau nggak ada campuran, Allah alam seperti apa. Kemudian yang ketiga, Al-Quran tadi sudah disebutkan di ayat pertama tadi. Al-Quran sebagai obat yang dikhususkan hanya kaum muslimin, sedangkan madu untuk seluruh manusia. Manusia diberikan akal yang sehat untuk memahami tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak dalam Al-Quran apalah takilun, apalah sains dan itu akan meneliti bagaimana sifat-sifat dalam konteks ini dalam mengambil taninya, nilai pembongkarannya dan sebagainya yang akan dipaparkan oleh para pemateri-pemateri yang luar biasa. Kami kembalikan kepada ini dari segi tafsirnya ya, dari pemahaman ayat 2 ayat tadi, ayat 3 perintah ya. Kemudian banyak keajaiban-keajaiban dari bahasa yang tadi, persyaratan dan sebagainya. Dan mu'awasah juga, dan sifat juga 2 ayat tadi. Dan kami kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Ustaz Alvin yang telah menjelaskan tafsir 2 ayat ini dan poin-poin pentingnya. Kemudian pembahasan selanjutnya kemudian pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Satrian. Waktu dan tempat dipersilakan. Melanjutkan pembahasan yang tadi ya. Tadi sudah jelaskan tentang tafsirnya ayat 68 ya. Bahwa lebah ini diberikan ilham sama Allah supaya mereka membuat sarang-sarang di pegunungan, kemudian di pepohonan dan bangunan yang dibuat oleh manusia. Kenapa mereka membuat sarang di pegunungan, pepohonan dan bangunan yang dibuat manusia? Karena mereka patuh dengan perintah Allah ya. Kemudian slide berikutnya. Nah, di sini kami akan bahas tentang keistimewaan sarang lebah.
Jadi sarang lebah itu bukan hanya tempat tinggal bagi koloni lebah, tetapi juga merupakan karya seni arsitektur alami yang sangat luar biasa. Nah, ini termasuk keajaiban lebah ya, sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Yang pertama, desain yang efisien. Jadi sarang lebah itu memiliki desain yang sangat efisien. Bangunan tersebut umumnya terdiri dari heksagonal atau segi enam. Hexagonal cell ya. Jadi banyak ya. Struktur tersebut memungkinkan penempatan yang rapat tanpa ada ruang yang terbuang. Keunikan ini menciptakan efisiensi ruang yang optimal untuk penyimpanan madu, telur, dan juga larva. Jadi dalam rumah lebah itu seperti dikelompokkan. Ini bagian madu tuh di sebelah sini, di sini bagian larva. Jadi mereka mengelompokkannya. Kemudian yang kedua, dalam sarang lebah dirancang untuk memberikan ventilasi alami. Lubang-lubang kecil di dinding, ya, di dinding sarang memungkinkan sirkulasi udara yang baik. Ini membantu menjaga suhu sarang agar tetap stabil. Penting untuk kesehatan dan perkembangan lebah dan apa yang dihasilkan lebah, seperti ada madu, ada juga apa namanya, yang ludahnya lebah itu proposal ya, proposal. Apa sih? Apa sih? Kalau proposal itu kita butuh dana. Ya, propolis namanya. Kalau proposal itu kita butuh dana. Itu beli propolis. Untuk beli propolis. Kemudian yang ketiga, pengaturan suhu. Jadi sel-sel sarang lebah berfungsi sebagai isolator termal yang luar biasa. Mereka mampu mengatur suhu sarang dengan sangat baik, mempertahankan suhu yang ideal untuk perkembangan larva dan penyimpanan madu. Hal ini menciptakan lingkungan yang optimal untuk kelangsungan hidup koloni. Jadi walaupun kadang apa namanya, cuaca berubah-ubah ya, kadang panas, kadang dingin, itu mereka bisa mengatur supaya suhu di dalam sarang lebah itu bisa stabil, sehingga sangat membantu untuk perkembangan kehidupan di dalamnya. Kemudian yang keempat, keselarasan struktural sarang lebah sebenarnya membantu meningkatkan kekuatan keseluruhan. Struktur segi enam diatur dengan presisi, memberikan stabilitas dan daya tahan terhadap ya, jadi sarang lebah itu ringan ya, tapi dia mampu menopang banyak sekali. Ada madu, ada larva, telur, dan itu semuanya berat. Jadi luar biasa gitu. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, keistimewaannya yaitu proteksi terhadap musuh alami. Jadi sarang lebah juga berfungsi sebagai proteksi, ya, sebagai lapisan pertahanan yang efektif terhadap musuh alami seperti serangga, predator, burung, dan lain-lain. Desain yang rumit dan pintu masuk yang terbatas memberikan perlindungan tambahan terhadap potensi ancaman. Jadi dalam sarang lebah tuh pintu masuknya tuh cuma sedikit. Kurang tahu berapanya. Pokoknya sedikit gitu ya. Jadi kayak semut atau apa yang masuk, mungkin mereka kebingungan. Terus banyak penjaganya. Pasukannya banyak. Kemudian yang keenam, kemampuan perluasan. Sarang lebah memiliki kemampuan untuk berkembang seiring pertumbuhan koloni. Lebah bekerja bersama-sama untuk memperluas dan memodifikasi struktur sarang sesuai kebutuhan. Nah, ini mencerminkan adaptabilitas dan kecerdasan kolektif dalam menjawab perubahan kondisi lingkungan. Sarang lebah bukan hanya sekedar tempat tinggal bagi lebah, melainkan suatu karya arsitektur alami yang mengagumkan.
Keistimewaan biasanya mencakup efisiensi ruang, pengaturan suhu yang baik, dan perlindungan terhadap musuh yang alami. Memahami kompleksitas sarang lebah memberikan wawasan tentang keajaiban alam dan kecerdasan kolektif lebah dalam menciptakan tempat tinggal yang optimal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai keistimewaan sarang lebah. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Kak Dr. Rian yang telah membahas ayat 68 ya, dan bahas keistimewaan sarang lebah. Kemudian selanjutnya pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Setor Bani. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, kemudian selanjut dari materi selanjutnya adalah dari kesimpulan ayat Fasluki subul rabbiki dzulula. Tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Yang mana tadi tafsirannya sudah dijelaskan oleh kita Alvin. Yang mana bahwa Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada lebah cara yang mudah dan efisien untuk menemukan dan memanfaatkan nektar dari ladang bunga yang baik. Yang mana bentuk ilham Allah tersebut diantaranya adalah cara lebah itu berkomunikasi. Yang mana cara berkomunikasi lebah ini adalah dengan tarian lebah, yang mana berfungsi sebagai memberikan informasi tentang letak dan potensi ladang bunga yang berpotensi baik dijadikan untuk diambil nektar dan dijadikan madu yang bermanfaat untuk kita semua. Next, dan menambahkan juga dari dari penjelasan Sirian itu, yang mana di dalam sarangnya itu ada 3 jenis ya. Ada jantan, maksudnya ada ada ratu lebah, ada lebah jantan, dan juga ada lebah pekerja. Ratu lebah ini dia berfungsi sebagai untuk menghasilkan keturunan, perkembangbiakan, dan juga untuk berkembang kawin dengan ratu lebah. Kemudian ini ada lebah pekerja, yang mana dalam satu sarangnya itu ada sekitar 40.000 sampai 80.000 lebah pekerja, yang mana semua ini jenisnya betina. Dan lebah pekerja ini ada yang lebah pembangun sarang, ada yang tugas untuk mengumpulkan makanan, ada juga sebagai penjaga sarang. Terus dari sini juga proses pencarian nektar. Jadi sebelum mencari ini ladang bunga, lebah itu kayak mengutus lebah pekerja dari kalangan senior. Jadi yang lebih tua, karena memang itu tadi yang tugas-tugasnya itu dia tergantung usia lebahnya. Jadi yang kayak yang lebah perahu itu usia lebahnya itu masih muda lah. Sedangkan kalau ini yang mencari ladang bunga dia sudah senior. Jadi awalnya lebah senior ini mencari kawasan bunga, yang mana setidaknya itu lebah pekerja ini harus menempuh jarak sekitar 5 mil atau sekitar 8, lebih kilometer lah. Akan tetapi pada umumnya ladang bunga itu sudah bisa didapatkan di jarak 1 mil. Dan juga perlu diketahui bahwa ladang bunga ini hanya dapat menghasilkan nektar 2-3 hari saja. Setelah lebah pekerja mencari ladang, terus menemukan ladang, dia akan mengambil nektarnya, yang mana lebah pekerja dari kalangan senior ini akan membawa pulang nektarnya untuk dijadikan belum dijadikan madu, tapi dia dipromosiin dulu. Sebelum ini dipromosiin. Kalau madunya baik, kalau nektarnya ini baik, dia nanti diseleksikan. Kalau baik, dia nanti mempromosikan kepada lebah pekerja yang lain untuk mencari nektar di situ, di ladang yang sudah ditemukan oleh lebah pekerja senior. Gitu.
Terus apa itu mengunjungi. Dan juga ini yang perlu diketahui juga bahwa lebah pekerja itu satu lebahnya itu hanya bisa menghasilkan 1,5 sendok teh madu. Terus ada juga bahwa lebah pekerja itu dapat mengunjungi 4 juta bunga per hari dan 2 juta bunga itu dapat menghasilkan sekitar 5 ons madu atau 1 pons. Ya seperti itulah. Jadi kalau 4 juta per hari 4 juta bunga per hari yang dapat didatangi, jadi sekitar ada berarti sekitar ada 10 ons madu yang dapat dihasilkan dari madu pekerja. Next. Selanjutnya. Setelah madu setelah lebah pekerja ini yang senior ini mempromosikan, ya disitulah bentuk ininya, cara berkomunikasinya dengan tarian lebah, yang mana tarian ini didapat tidak maksudnya ditemukan dikaji oleh ilmuwan Australia, yang mana ini beliau orang kafir yang sebenarnya betul berpikir mengkaji ayat yang tadi dijelaskan Nabi dalam ayat ini tafakkarun. Seharusnya orang muslim yang lebih pahami bahwa ternyata itu lebah ada 2 tarian. Yang pertama ada round dance, yang mana tarian ini dilakukan ketika ladang bunga itu berada ya tidak jauh dari sarangnya. Kemudian yang kedua ada tarian namanya waggle dance, yang mana tarian dilakukan ketika ladang bunga tersebut berada dalam jarak yang lebih jauh dari sarang, yang bertujuan untuk memberikan informasi akurat baik dari arah, jarak, kuantitas, dan juga kualitas nektar yang ada di ladang bunga tersebut. Mungkin sekian dari saya, kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Ustaz yang telah menjelaskan ayat Fasul Kirok. Oh, jadi dulu, tambah lagi. Yang mana? Saya tidak ya, bisa di-share ya. Yang mana dari waggle dance ini ternyata terbagi lagi. Jadi kalau misalkan sarang lebahnya ini kan nanti setelah produksi kan dia kembali ke sarang, dia akan berputar-putar waggle dance. Di sarangnya itu kalau matahari Tarian lebah. Gimana tarian lebah? Saat ini nanti belum berapa ya katanya? 7. 7. Kalau Bang Serpol ini Sarang hiu. sarang. Jadi kalau posisi lebah ini di paling rendah. Jadi kalau enak ini dia lebah ini berputar-putar, sekarang ini kan misalnya dia berputar-putar terus arah matahari ke sana, maka di bagian sana juga sarang bunganya. Tapi kalau dia berputar terbalik, dia berputar ini terbalik, terus matahari bagian kanan, maka nanti ladang bunganya ada di bawahnya. Terus juga kayak terus ke depannya dia serong ke arah kiri atau kanan, maka terus dia bisa maksudnya kayak matahari kalau udah seperti ini tanah ya jadi kalau jadi kalau dia kayak serong utara kan bagus tapi maka dia dari sini bagian ada bagian sana yang mana pesan cara komunikasi lebah ini perlu waktu 20 menit, bisa dia ketahui hanya di bawah waktu 1 menit atau kurang, yang masya Allah banget lah.
Terus ya, saya untuk komunikasi ini untuk memberikan informasi tentang jarak, arah, dan kualitas dari ladang bunga. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Profesor Rubani yang telah menjelaskan proses bagaimana pencarian nektar ya. Ya. Hah? Ya, pencarian nektar. Ya, terima kasih. Ya. Kemudian bahasa selanjutnya akan dijelaskan oleh yang melanjutkannya. Tadi yang kita dijalankan oleh teman saya yang dan Tobani juga sudah pernah lihat tentang tafsir ayat terus tentang para lebar dan dari lebarnya itu bagaimana menari. Rupanya menari itu ada juga manfaatnya bagi lebar. Kita ini karena pentingnya itu kenapa Allah menciptakan lebar. Tentunya Ya, berarti warna beda sendiri. menemukan jawabannya dari tafsir ayat tadi. Dan salah satu manfaat dari lebar itu ialah obat yang menyembuhkan bagi manusia. Obat yang menyembuhkan bagi manusia. Jadi kalau kita misalnya di tempat sih di tempat penyakit itu salah satu experience kita yang dari aktornya jadi sesuaikan dengan pandangan Islam terus tentunya dengan dia dulu dengan apa herbal yaitu dengan madu. Nah jadi saya akan membahas lebih spesifik tentang madu. Tentunya madu ini banyak macam-macamnya dan kita dapat mengetahui macam-macam madu itu dari asal sarangnya tadi, di mana sarangnya dibuat di gunung, di pohon-pohon kayu, atau di tempat yang dibikin manusia. Nah, sarang atau madu yang didapatkan dari asal sarangnya ini mempengaruhi kualitas dari madunya. Jadi menurut Dr. Zainul Akbar dan dalam sesuai dengan ayat ini, madu yang terbaik ialah dari gunung, lalu dari pohon-pohon kayu atau dari hutan. Dan kemudian dari yang dibuat manusia seperti rumah lebah gitu kan, rumah kayu. Kenapa bisa lebah gunung atau madu dari gunung yang lebih baik dan terbaik? Kalian tahu nggak? Karena pertama disebutkan. Ya tentunya pertama karena disebutkan oleh Allah Taala kan. Tapi kalau menurut sainsnya gimana? Karena kita akan membahas tentang ayat sainsnya. Jelas. Gimana tuh? Tahu nggak tuh? Gak ada. Enggak. Allah Wasallam. Lebih banyak. Lebih banyak itu ya. Namanya. Ya lebih banyak. Itunya. Sumber. Ya kita. Jadi itu salah satunya ya. Yang paling mempengaruhinya itu ialah kualitas dari tanamannya itu yang nanti berefek dari populasi udara. Kan kalau di pegunungan itu udara yang masih segar, bukan masih segar. Tapi kalau dibuatkan kita pakai buatan manusia itu dominan mungkin ada di kampungan atau di perkotaan. Tentunya itu dipengaruhi oleh populasi udara. Nah ini tadi macam-macam madu. Tadi saya berkompresnya lebih singkatnya macam-macam madu itu ada madu gunung, madu hutan, dan madu sarang buatan manusia. Tentunya kalau kita pengen lebih spesifiknya tidak mungkin kayaknya dibahas. Macam-macam madu itu kan pengaruh lebah dari jenis apa? Ada jenisnya lebah gunung, kalau lebah Medipoli ini yang namanya istilah itu. Nah, ini contoh lebah dari pegunungan. Lebah dari pegunungan. Kayak gitu lebah.
Ya parah. Oke. Jadi itu benar lebar dari pegunungan. Tanahnya itu saya kebayang juga kebayang segede itu kan. Dan itu untuk menjinakkannya itu dari asap-asap yang dibakar apanya tadi pohon atau dedaunan jadi tinggal begini gitu. Nggak perlu kayak dibakar gede-gede apinya gitu. Gede-gede gitu. Dan ini ada kumpulan lagi terus jadi nah, terus bagaimana jika madu itu dicampur dengan air atau gula? Kalau dicampur air, tentu itu akan mengurangi kemanisannya ya. Tambah gula. Kalau manis, Kalau manis kayak saya. kalau kualitas dari manis itu tambah gula. Nah, mana sih sebenarnya? Madu dicampur dengan madunya yang manis, lagi dicampur dengan air, itu manis akan hilang. Terus konsistensi atau teksturnya. Ada beberapa madu itu kan jenisnya yang sifatnya itu kental, teksturnya kental gitu. Itu kalau ditambah madu, dia tidak kental lagi. Nah, itu dapat kita, misalnya kalau kita beli madu, ini asli atau palsu? Saya campuran lain. Itu salah satunya kita dapat dengan menggunakan tisu. Jadi kalau kita dituangin ke tisu, kalau misalnya kayak ada air gitu di tisunya, berarti madunya dicampur air. Kalau misalnya nggak basah tisunya, madunya masih murni. Dan juga akan mempengaruhi cadangan aja dah. proses pencernaan. Pengen Bani main dulu. Mempengaruhi pencernaan. Madu sudah mengandung gula alami yang dimana di aroma ada banyak dari tanaman pohon itu sifatnya alami. Kalau kita tambah lagi gula itu berarti nah, proses pencernaan dari penyakit proses pencernaan. Nah, yang kemudian istirahat tubuh. Menambah gula itu akan meningkatkan kandungan gula dalam tubuh ini. Jadi gula alami ditambah lagi gula. Gimana gitu? Gimana gitu? Kayak nah, tadi saya gambar stabilitas fisik. Madu itu adalah memiliki sejumlah nutrisi dan antioksidan. Namun pada proses pencampuran dengan gula bisa mengurangi kemanfaatan kesehatan dari madu. Yang mengurangi beberapa madu dari gula. Apalagi jika dipanaskan pada suhu tinggi. Gula jika tidak memiliki nilai gizi yang signifikan sebagai madu. Jadi gula itu nutrisinya beda dengan madu. Terus yang kelima, penggunaan dalam minuman. Saya akan menemukan minuman-minuman yang dicampur dengan madu. Campuran madu, air dan gula jadi digunakan dalam pembuatan minuman seperti teh manis, lemon tea, Madu TJ. Ani lemon tea, TJ. Waduh kuat. Kenapa bisa ada manis? Kenapa ada madu yang manis dan pahit? Untuk apa tuh? Karena kamu minumnya sambil dia yang manis. Mana? Iya. Jadi, lanjut. Bangga dapat juga juga. Yang lupa itu udah kamu.
Kalian tergantung dan ganti. Yang pahit baru itu. Jadi untuk nektar ada yang manis Baru baca sih. Kita juga tahu doang. Tambah dapat tebu juga. bisa kalau madu manis itu dia dari nektarnya itu dari bunga kembang batu dan bunga lavender itu madunya itu. Kalau yang lainnya mengambil dari luar. Tapi kalau yang mengambil dari pohon jati atau pohon akasia itu madunya pasti akan ada rasa-rasa pahitnya. Nah, jenis darah. Nah, jenis darah juga mempengaruhi Pembeli itu ya. mempengaruhi mana tadi. Ya, jadi ada namanya lebar pembeli atau lebar bungkus. Jadi kan. Ada juga lebar Lanjut kandungan tadi. jadi macam-macam lebar itu. Ada lebar dan di atas lebar pembeli. Nah, terus kandungan tampil ini mana? Tampil di pelajaran ilmu tajwid. Jadi tampil itu ialah senyawa kimia yang mempengaruhi yang ada pada tanaman tersebut. Jadi pengaruh lingkungan juga, tadi pengaruh udara. Kita dianjurkan berobat dengan madu ini berobat dengan perobatan kimia. Dan kita harus berobat dengan melalui kopi. Jadi kalau nggak ada uang, kita ada dulu beristighfar gitu kan. Proposal. Dikasih sakit. Lanjut. Jadi dari dan selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih pada Ustaz Zaki Hamid yang telah menjelaskan madu ya. Bagaimana madu, macam-macam madu, ada madu manis dan pahit, dan kemudian juga ada campuran madu asli atau madu campuran itu. Nah, kemudian selanjutnya saya akan membahas pelajaran pelajaran dari Rekal Lebah ya. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan 4 pelajaran. Yang pertama itu lebah itu mencari rezeki yang halal. Lanjut. Mencari rezeki halal dengan cara yang baik. Nah, lebah ini hanya mendatangi bunga-bunga yang baik atau bunga-bunga yang bagus dan buah-buahan yang bagus, yang mencari tempat yang bersih agar nanti menghasilkan madu yang baik juga. Dan ini juga seharusnya ditiru manusia dalam mencari rezeki, mengupayakan cara yang halal dan baik sesuai dengan ketentuan yang Allah ridhoi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 172 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar padanya kamu menyembah. Dan kemudian pelajaran yang kedua yaitu memberikan manfaat pada makhluk yang lainnya. Nah, lebah ini selama hidupnya hanya menghasilkan kebaikan bagi. Nah, begitu juga dengan sifat seorang mukmin mampu mengeluarkan kebaikan yang dirasakan oleh manusia dan makhluk yang lainnya. Sebagaimana khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Kemudian pelajaran ketiga yaitu taat pada petunjuk Allah. Nah, sebagaimana yang disebutkan pada ayat ke-68 surat An-Nahl, dan Tuhan dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah
buatlah sarang di gunung-gunung, pohon-pohon kayu, di pohon-pohon kayu dan di tempat-tempat mengikuti petunjuk Allah dengan taat dan menjadi teladan bagi manusia untuk mengikuti wahyunya. Yang keempat. Ya, kemudian yang keempat yaitu pelajaran yang keempat itu adalah ini apa? Kemampuan beradaptasi. Lebah itu kemampuan beradaptasi. Ayat apa? Ya, ayat yang menyebutkan bahwa lebah tinggal di berbagai tempat seperti gunung kan, gunung, pohon dan sarang buatan manusia. Nah, ini mengajarkan pentingnya kan. Nah, kemudian kesimpulannya, kesimpulan. Nah, kesimpulan dari pembahasan ini yaitu dapat disimpulkan bahwa kita harus mencontoh kehidupan lebah yang mana ia bermanfaat, menghasilkan madu, propolis, dan aksinya membantu penyerbukan minuman. Penyerbukan tanaman. Meskipun lebah mengambil nektar dari tanaman, tapi tidak pernah merusak tanaman yang disinggahinya. Nah, lebah ini juga bekerja keras dalam mengumpulkan bahan makanan untuk kebutuhan puluhan ribu anggota koloninya. Itu buah apa? Nah, dalam hal ini tafsir ini menyatakan bahwa alam semesta ini diumpamakan dengan tanah lebah, yang mana di situ ada satu lebah yang mengatur semuanya dari pembangunan hingga pekerjaan mereka. Oke, sorry tadi dijelaskan cepat sudah. Nah, kemudian lebah membuat sarang dengan cara menakjubkan, yaitu keteraturan bentuknya. Sudah dijelaskan, woi. Sangatlah sempurna walaupun pembuatan sel-sel heksagonalnya dimulai dari titik atau tempat. Cara lebah menunjukkan bahwa bentuk segi enam merupakan bangun yang memiliki luas paling besar dengan keliling yang lebih kecil. Nah, pada intinya bentuk segi enam, segi empat, dan segi tiga apabila dianggap mempunyai luas bangun yang sama, maka didapatkan perbandingan keliling bangun. Sudah dijelaskan tadi, mana baca di sini? Ya, mungkin itu saja kesimpulan dari pembahasan ini. Lebah menunjukkan bahwa makhluk ciptaan Allah yang luar biasa dapat menghasilkan madu yang dapat berfungsi sebagai pengobatan. Nah, maha besar Allah atas segala ciptaannya, masya Allah. Atas salah ciptanya tuh. Kau baca tuh. Salah cipta. Dan ya mungkin itu saja pembahasan lebah ya. Pembahasan dari kita kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam bila itu walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab. Oh, tanya jawab ya diskusi. Silakan. Saya mau dibatasi. Bertanya. Satu saja. Kita Yang pertama tadi cuma satu kayaknya. Jawab. Ada jawab. Cara membuat debat, maka saya ingat dengan sebuah kata generasi singa pemadam di madu yang memiliki arti menjadi istri dari seorang suami yang sudah memiliki istri lain. Nah, pertanyaannya adalah kenapa masalah ini dalam poligami disebut gimana? Dan apa filosofinya? Korelasinya dengan pembahasan kita sekarang. Gimana? Silakan jawab, dicantik. Silakan. Madu asli di maju. Gimana ini? Benih. Ada yang ya saya mau nanya. Nanya susah, tapi tolong jelaskan secara mudah dipahami. Sama itu apa perbedaan antara madu, propolis, bipolen, terus royal jelly, dan jelaskan secara mudah dipahami oleh kalangan kami yang belum paham tentang
permaduan. Apa tadi? Apa? Perbedaan. Madu, propolis, Propolis, bipolen, bipolen jeli. ya, jadi Gila ada kata gue juga tadi ada. Emang ada, lo katanya Gue pengen sebut tapi gak enak tadi ada. Ngerti kata gue akan royal jelly. Gue gak tahu royal jelly juga. tanpa melihat jadi dan kegunaan-kegunaannya Izin menjawab setengah saja. apa itu polis Polen baru dengar. polen jadi tolong jelaskan secara kami pada kami secara mudah dipahami. Baik, saya jawab pertanyaannya. Baik. Terima kasih kepada Akhi Surya. Iya teman-teman. Masih ada pertanyaan dari tadi. Iya, semuanya. Jadi madu itu adalah perut lebah yang dihasilkan dari nektar tadi ya. Nah itu madu tuh dikonsumsi. Kesimpulannya juga yang dihasilkan Dari Dari nektar, perut lebah. dari nektar dan makanan. Apa namanya? Suplemen dari makannya. Nah, makanan. Terus propolis. Propolis itu adalah liur lebah. iya Lebah. tidak Yang pas ngoper di penjaga sarang. Ya. Itu propolis. propolis itu biasa itu tadi. Sisanya Jadi dijawab kalau propolis separasi. itu adalah dia lepas. Terus kalau dari orang Kita gue kenapa aja propolis? Udah jauh. Enggak, bukan kotoran Dari kita. kita gitu. Bukan. kebal. Oh yang dimakan terus dikeluarin. Ya. Oke. Yola itu dalam proses. Itu Yang ketiga bipolen dan lagi kayak dia nih. gue udah dengar bipolen. Nah itu lilinnya kita jelas Bipolen. tanpa melihat CCTV atau Google. Silakan kabarnya. Mau pesen gojek dulu. Baik goreng. Kamu masuk kan saya udah jawab. Udah, kamu. Untuk bipolen. Bipolen itu madu nggak jadi. merupakan diambil dari serbuk bunga. Nah, serbuk bunga dikabur enzim yang sebenarnya digunakan untuk makanan lebah, akan tetapi bisa juga dimanfaatkan oleh manusia. Apa tadi? Dari serbuk bunga. Ya, serbuk bunga Ya, dicampur dengan enzim. Dicampur dengan enzim. yang seharusnya digunakan, yang mana ini berfungsinya sebagai makanan lebah, akan tetapi bisa juga dimanfaatkan oleh manusia. Berarti serbuknya dong. Dari ambil sama lebahnya Iya. Nah, karena itu ngambil karena itu kan maju dari lebah ngambil serbuknya. ya. Terus Nah, kan tentu untuk sebelum hasil madu itu kan ada prosesnya dalam webnya gitu. Nah, cuma di polen itu tidak utuh sampai jadi madu. Jadi prosesnya itu kan baru bisa jadi madu gitu. oh itu Saya dari tahu gitu. oke siap. Baru jadi madu di polen. Itu dipolen. Nah, Ya kayak Jadi kalau real jadi itu
Makanan utama di ratu. Yang keluar dari kelenjar lebah pekerja. Iya, keluar dari lebah pekerja. Oh, makanan ratu. Yang keluar dari kelenjar Kayak cairan susu gitu ya? Ya. Susu kental, cairan susu kental. Dan Dihasilkan semua oleh yang lebah pekerja. yang masya Allah sekali, ternyata yang keempat itu bisa semua dimanfaatkan manusia. Nah, iya, betul. Itu manfaat. Dan yang perlu juga kita ketahui bahwa ternyata jenis lebah itu ada sekitar 20.000. Di antaranya itu ada 11 di antaranya itu adalah lebah madu. Yang alhamdulillah dari 11 jenis lebah madu itu 7 di antaranya ada di Indonesia. Oh iya. Iya. Oh iya. Lebah apa aja? Masa dicari lagi? Capek carinya. Tadi saya dengar gitu. Mungkin sekian Jawab saja. pertanyaan dari Pak. Oh, kenapa tersebut? Apa kaitan dengan madu ya? Kalau kita kaitkan secara bebas, ya ada kaitannya karena madu itu kan manis. Oh, Jadi orang berpoligami ya Manis. kenapa ya? Karena biasanya kalau ini apa sih namanya berusaha menolak ketika dalam berpoligami ini ada kecemburuan atau ini, maka dimadulah. Artinya dibuat dia nyaman, diberikan rasa manis dari sikap seorang suami. Ya walaupun juga kayak madu juga kan ada yang pahit ya, walaupun ada rasa-rasa pahit juga kan kalau di poligami juga. Ya. Emang ada. Iya. Mana semua. Maksudnya ya rasa cemburu pahit-pahit gitu kan. jadi tadi kan sudah dijelaskan oleh Abdina itu. Ya tentang lebah kan. Jadi di sana lebah ada beberapa lebah pekerja, lebah satu, lebah penjaga juga. Nah, lebah penjaga itu tugasnya itu ialah tadi kan menyeleksi siapa yang bekerja dalam mereka. Nah, yang di luar Kerja. kalau mereka di luar kelompok mereka itu nggak boleh masuk. Tapi mereka boleh masuk kecuali ada madu yang mereka bawa untuk keluarga mereka, koloni mereka. Nah, begitulah perumpamaan di madu itu. Gimana sekarang? Karena nih istri dan di keluarga karena suami itu bawa siapa kan? Tiba-tiba dibawa ke dalam rumahnya. Kenapa? Karena yang dibawa itu nggak kenal, nggak tahu siapa, tapi ada manfaatnya gitu kan kata dia. Itulah perumpamaannya. Menurut ChatGPT langsung antara kedua hal tersebut sebenarnya tidak ada. Menurut ChatGPT. Berarti dari korelasinya. Menurut ChatGPT. Ya, ini MC-nya. Ya. Dan terima kasih kepada audiens semuanya yang telah memperhatikan. Ya, sekian dari kami bahasan lebah. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Berangkat duluan, kalah duluan. usul, kayak menang aja. Iya, makanya latihan dulu ini.